Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan Ustadz Suyoto ya, saya nggih sebagai Direktur Utama Azza Mulia Banjarmasin Pak ya. Siap. Nah nggih, nah ini ulun mau bertanya Pak. Nah tips cerdas berumroh tuh gimana Pak supaya jamaah-jamaah ini, apalagi jamaah yang baru nih ya Pak, ya kan dia tidak terbuang waktu, energi dan dananya itu jadi supaya bisa memastikan dia berangkat gitu Pak. Gimana Pak? Oke, terima kasih Pak Jenal atas waktu dan kesempatannya. Saya akan memberikan tips kepada jamaah dan calon jamaah yang mau berangkat umroh ya. Secara keseluruhan bahwasanya ada 5 berangkat umroh dari Kemenak Indonesia, Kementerian Agama Indonesia, yaitu pastikan 5 pasti. Apa 5 pasti? Itu pasti travelnya berizin. Izinnya ya. Jadi berhubungan dengan izin. Ya, izinnya bagaimana nanti bisa di cross check, bisa dicek dan sebagainya. Kemudian pastikan juga jadwal keberangkatannya atau jadwal penerbangannya, keberangkatannya lah. Reguler atau mau berangkat yang sesuai dengan permintaan atau jadwal keberangkatan. Biasanya mereka travel itu punya jadwal yang regulernya. Nah itu bisa di ini. Kemudian yang ketiga adalah pastikan tiket penerbangan. Artinya ketika mau berangkat umroh ini harus jamaah itu harus diedukasi, ngerti nih pesawatnya apa, terbangnya kapan, ininya bagaimana, itu hari apa, jam berapa Pak ya. Kenapa jangan sampai ke bandara nanti ternyata tiket penerbangannya belum ada, itu kan bahasanya seperti itu. Percuma aja ya. ke bandara. Kemudian yang keempat adalah pastikan hotelnya. Kenapa? Hotel. Jangan sampai sudah terbang ke Tanah Suci tapi di sana hotelnya belum ada. Sehingga banyak kejadian itu jamaah nyampe sana nggak bisa masuk ke hotel, nggak dapat hotel dan sebagainya. Nah itu kan di negara orang, di kampung yang jauh, pasti itu penting tuh pastikan hotelnya. Kemudian yang kelima pastikan visanya. Tiket penerbangan dapat, hotel di sana dapat, visa belum dapat, nggak bisa terbang juga. Kenapa? Visa adalah salah satu syarat kita masuk ke negara Arab Saudi. Sedangkan Arab Saudi belum membebaskan visa. Untuk saat ini Pak ya. Saat ini kita harus pakai visa dan itu nggak mungkin di ini. Kenapa? Itu ada bisnisnya pemerintah Arab Saudi. Oke. Pak, mengenai umroh ini Pak, ada nggak program dari Azza Mulia Banjarmasin ini, misalkan pas liburan atau awal tahun atau gimana Pak, ada programnya? Jadi kalau Azza Mulia itu punya program keberangkatan untuk jamaah kita, yaitu baik di Banjarmasin maupun yang secara nasionalnya. Dari pusat kita punya program nanti di awal musim itu, itu yang standar adalah keberangkatan yang reguler. Kita program regulernya berarti mulai pemberangkatan insya Allah di akhir Juli. Nah, nanti kita punya program lagi namanya program umroh di bulan Maulid. Apalagi orang Banua ini kan sangat menghargai dan menghormati sekali dengan bulan Maulid. Nah, itu momennya luar biasa. Kenapa? Kita berangkat umroh di bulan Maulid sekaligus kita bisa berziarah di makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya bisa ambil program Maulid. Ayo kita berangkat umroh di bulan Maulid. Nanti ada program kemerdekaan. Sesuaikan dengan di bulan Agustus. Ya, itu kita punya program yang insya Allah semuanya ada program-program ini, ada promonya masing-masing. Silahkan nanti temuin dan datengin leader ataupun ke kantor. Silahkan nanti calon jamaah ambil berangkat di yang mana. Kemudian nanti di akhir tahun kita juga ada paket liburan. Liburan akhir tahun kita juga ada umroh liburan. Nanti di musim dingin kita juga ada umroh musim dingin. Yang insya Allah nanti kalau jamaah yang pengen bisa berangkat umroh plus Turki musim dingin, bisa umroh plus Dubai ataupun yang lainnya itu yang plus Mesir. Nah itu silahkan nanti Bapak dan Ibu calon jamaah bisa bertanya ke kita dan bisa ambil mana program yang mau
ambil. Artinya di sini banyak program yang ditawarkan Pak ya. Ya, insya Allah. Tinggal pilih waktunya aja. Tinggal waktunya mana yang lebih fleksibel gitu kan. Ya, jangan sampai nanti pengennya liburan ternyata nggak bisa berangkat liburan. Oh, iya betul. Nah ini Pak mengenai ini kan musim haji nih ya kan. Ya kita kebetulan sekarang lagi tanggal 4 Mei pemberangkatan awal dari Kalimantan Selatan. Ada nggak tips dari Bapak supaya calon jamaah haji ini tidak terlantar atau dibohongin oleh travel nakal nih Pak? Gimana Pak? Kan soalnya nih ada berita nih yang sampai 10 orang dipulangkan gitu. Oke. Ini tipsnya. Jadi begini, kalau haji yang sifatnya haji pemerintah yang reguler ya. Iya betul. Yang masa tunggunya kalau Kalimantan Selatan nggak salah itu antara 30 sampai 38 tahun, itu insya Allah aman. Karena itu dikelola oleh pemerintah. Ya, betul. Jadi hanya masa tunggunya yang lama. Tapi untuk Azam Mulia kita punya program yang namanya adalah Haji Plus. Masa tunggunya 5 sampai 7 tahun. Ya, 5 sampai 7 tahun standar itu adalah masa tunggunya untuk Haji Plus. Yang jamaah tahu sendiri kalau Haji Plus itu sudah standar, pasti pelayanannya luar biasa. Kemudian kita juga punya Haji Furoda. Yang memang kalau Haji Furoda kita memang yang visanya visa haji, ya, visa mujamalah yang memang visa haji, untuk haji, bukan karena banyak sekali di masyarakat kita orang mendengar kata furoda, akhirnya ditawarin ini ada furoda murah dengan 200 juta. Nah, akhirnya apa? Tergiur, padahal maaf jamaah kurang diedukasi sehingga namanya itu bukan furoda. Akhirnya banyak travel yang ngasih ke jamaah itu pakai visanya visa multiple, visa amil, visa ziarah sendiri, visa umroh sendiri, yang apa namanya dijual tanpa memberikan edukasi yang benar. Makanya jamaah itu harus betul-betul menanyakan apa ya, nih saya mau visanya, kalau saya mau berangkat bayar sekian, visanya bisa apa? Itu harus ditanya. Kenapa? Karena sekarang lagi ketat-ketatnya pemerintah Arab Saudi juga pemerintah Indonesia untuk supaya tidak kecolongan lagi, supaya jamaah itu benar-benar pengen berangkat haji, mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Jangan sampai pengen berangkat haji nanti nyampe Jakarta aja hajinya, atau nyampe Jeddah dikembalikan ke Indonesia, atau nyampe di Riyadh pulang ke Indonesia, nggak bisa masuk ke Mekah dan Madinahnya. Ya mungkin itu yang penting kita sebagai travel leader kemudian pensiar Baitullah itu memberikan edukasi yang benar kepada calon jamaah, baik itu jamaah umroh maupun jamaah haji dengan benar. Fokusnya di situ kita harus memberikan apa namanya penjelasan dan edukasi informasinya artinya terbuka gitu ya, informasinya terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi biasanya seperti itu. Nah oke lah, itu aja, mudah-mudahan wawancara kita ini bermanfaat buat jamaah umroh maupun haji di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.